Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jembatan Winston atau materi 7. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Lurni Ciperongko, NIM 1801065 dari kelompok 1, jurusan S1 Teknik Perminyakan angkatan 2018. Jadi, abstrak dari praktikum ini dengan judul Jembatan Winston atau materi 7 bertujuan untuk memahami prinsip jembatan Winston dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Winston. Praktikum ini dikerjakan menggunakan alat aplikasi PHET Colorado Simulation. Adapun latar belakang dari praktikum ini, hambatan listrik merupakan karakteristik suatu bahan pengantar listrik atau konduktor yang dapat digunakan untuk mengatur besarnya arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Hambatan sebuah konduktor di antara dua titik diukur dengan memasang sebuah beda potensial di antara titik-titik tersebut dan membandingkannya dengan arus listrik yang terukur dengan rumus R sama dengan V per I. Salah satu cara untuk mendapatkan nilai suatu tahanan tanpa menggunakan alat bantu multimeter ialah dengan metode jembatan Winston. Metode jembatan Winston dapat digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Cara ini tidak memerlukan alat ukur voltmeter dan ampermeter. Cukup satu, yaitu galvanometer, untuk melihat apakah ada arus listrik yang melalui suatu rangkaian. Rangkaian dia melihat apakah arus listrik rangkaian diatur sedemikian rupa agar mendapatkan tidak adanya pembacaan pada galvanometer menunjukkan nilai 0, kemudian melalui perbandingan dari tahanan yang digunakan, tahanan yang diperoleh dapat ditentukan nilainya. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama adalah menentukan prinsip jembatan Winston dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Winston. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana menentukan prinsip jembatan Winston dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui menggunakan prinsip jembatan Winston. Adapun dasar teori dari praktikum ini yang tentang jembatan Winston. Jadi, jembatan Winston itu merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Wheatstone. Rangkaian pada jembatan Wheatstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang berbentuk A, B, C, dan D atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Winston digunakan untuk menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarannya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh dari rangkaian jembatan Winston. Dan ini merupakan gambar contoh jembatan Winston dengan menggunakan hambatan bantu yang ditunjukkan pada ini. Ada RA, RB, dan RC. Jadi, ganti hambatan R1, R2, R5, dan RA, RB, dan RC, besar nilai hambatan RA, RB, dan RC dapat dicari menggunakan rumus seperti di bawah ini. Kemudian, jadi apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar volt, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan, yaitu I sama dengan V per R total atau arus sama dengan volt tegangan per R totalnya. Jadi di mana V itu merupakan tegangan diberikan pada rangkaian dengan satuan volt, I merupakan kuat arus dengan satuan ampere, R total merupakan hambatan pengganti dengan satuan ohm. Jadi metode percobaannya itu yang pertama alat yang kita gunakan sudah tersedia pada PHET Colorado. Jadi kita tinggal klik linknya, kemudian masuk kepada simulasinya. Kemudian kita melakukan simulasi. Yang pertama di sini ada kita masukkan baterai, dan ini kita sambungkan satu persatu. Kemudian kita atur nilai ampermeternya, dan kita atur juga nilai dari baterainya tersebut. Adapun
cara untuk melakukan simulasi pada bed Colorado itu, yang pertama kita klik mulai atau klik linknya itu, kemudian kita buka file simulasi, kita buat rangkaian seperti contoh pada gambar yang ini. Kemudian langkah keempat yaitu atur nilai kedua tegangan input, ya seperti saya katakan tadi, kita atur nilai di dalam baterai, di klik kanan pada sumber tegangan, pastikan nilai hambatan pada sumber tegangan itu bernilai 0. Jadi pada saat kita ngedrop baterainya, pastikan nilai dari baterai itu masih bernilai 0. Jadi kita dapat mengatur nilai baterainya sesuai dengan yang telah ditentukan. Gitu. Langkah kelima yaitu nilai resistansi R1, R2, R3, R4, dan R5, dan tegangan input baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan setiap komponen. Yang ke-6, pada perhatikan nilai arus pada ampermeter. Kemudian catat angka terbaca pada ampermeter pada tabel perhitungan. Jadi pada ampermeter ini setiap kita memasukkan nilai berbeda pada setiap R1, R2, R3 ini akan timbul nilai yang berbeda pada ampermeter ini. Kemudian setelah itu kita hitung nilai hambatan pengganti arus mengalir pada simulasi, catat hasilnya pada tabel perhitungan. Kemudian lakukan langkah ini sebanyak 3-6 kali. Langkah dari langkah ketiga sampai ke-6 sebanyak 10 kali dengan nilai tegangan 2 volt dengan penambahan 2 volt sampai 20 volt. Jadi ini adalah diagram airnya, langkah-langkah dari percobaan ini. Jadi ini adalah analisis datanya. Jadi pada data pertama itu kita menggunakan tegangan 2:2:20 volt. Di mana R1 pada data pertama yaitu 90, R2-nya 85, R3-nya 70, R4-nya 65, R5-nya 50. Sedangkan untuk data kedua, R1 sama dengan 50, R2 35, R3 60, R4 50, R5 20. Setelah kita masukkan nilai-nilai R-nya, voltnya ini telah ditentukan, kemudian kita masukkan pada nilai RR-nya tadi itu, kemudian kita catat arus yang melewati ampermeter setiap 1 detik. Ini sesuai dengan data dari tegangannya. Ini untuk data pertama dan ini untuk tabel kedua. Nah, ini untuk regresi linearnya, ada nilai X, nilai Y, X kuadrat, dan X kali Y. Setelah dimasukkan semua tadi, kita masukkan ke dalam rumus ini. Begitupun dengan regresi linear untuk data yang kedua. Setelah didapatkan hasilnya, kita membuatkan grafik plot di mana arah ke kanan ini atau sumbu X-nya merupakan tegangannya seperti ini. Ada 15 sampai 30, tapi saya di sini cuma mengambil beberapa saja. Terus yang ke atas ini adalah jumlah XY atau hasil dari perhitungan dari data ini. Begitupun dengan grafik pengukuran untuk data 2. Jadi pembahasan dari perhitungan ini yang pertama berdasarkan perhitungan data 1 dan 2 dengan menggunakan regresi linear atau R dan menghitung nilai R total atau hambatan pengganti, hasilnya berbeda. Yang kedua, semakin besar tegangan listrik yang mengalir, maka semakin besar arus listrik yang mengalir pada sebuah pengantar tertutup dengan nilai hambatan atau resistansi yang sama. Jadi kesimpulan dan saran dari praktikum ini yang saya simpulkan yaitu yang pertama, nilai R total atau hambatan pengganti dari penghitungan jembatan Winston adalah seperti yang kita dapat dari perhitungannya tadi. Jadi nilai R atau hambatan pengganti dari perhitungan regresi linear adalah sebagai berikut, satuan ohm. Jadi saran saya untuk praktikum ini, yang pertama, sebelum melakukan praktikum, sebaiknya terlebih dahulu membaca modul, mempelajari materi jembatan Winston, atau kita lebih mendalami dasar-dasar dari jembatan Winston ini sendiri, supaya kita dapat melakukan sebuah praktikum itu dengan baik dan benar. Dan yang kedua, sebelum melakukan praktikum, kita juga harus
belajar bagaimana melakukan simulasi pada aplikasi Pet Colorado agar pada saat praktikum kita tidak salah-salah dalam menggunakan aplikasi Pet Colorado yang dapat menyebabkan di mana sebuah data bisa berbeda dengan hasil yang sebenarnya. Baik, terima kasih eh, atas waktunya. Eh, Sekian dari presentasi saya. Eh, Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.